Halo semua, kali ini kita akan belajar tentang access modifier di Python. Ini berguna untuk mengatur siapa saja yang bisa mengakses data atau metode dalam sebuah kelas. Access modifier digunakan untuk mengatur hak akses terhadap atribut atau metode dalam sebuah kelas. Jadi, nggak semua bagian dari kelas bisa diakses bebas dari luar. Kenapa sih kita butuh access modifier? Yang pertama, bisa melindungi data penting dari perubahan langsung. Dua, menyembunyikan detail implementasi. Dan yang terakhir, menjaga program tetap rapi dan terstruktur. Python punya 3 jenis access modifier utama. Yang pertama public, bisa diakses dari mana saja. Yang kedua protected, diawali dengan hanya boleh diakses dalam kelas dan subkelas. Yang terakhir ada private, diawali dengan tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Contoh kodenya seperti berikut ini. Adapun penjelasannya, nama bisa diakses langsung dan prodi bisa diakses tapi tidak dianjurkan. Yang terakhir IPK hanya bisa diakses di awal lewat metode khusus. Yuk kita buat kelas mahasiswa dengan atribut nama dan IPK yang bersifat privat. Berikut ini adalah contoh kodenya. Oke, di sini saya akan membuat program dari studi kasus kelas mahasiswa dengan atribut privat. Oke, pertama-tama kita langsung aja kita di sini buat kelas dengan nama mahasiswa dengan lalu titik 2. Lalu kita masukin function def, jadi lalu masukin init self. Yang ini kita hapus saja pasnya. Lalu di dalam bagian self kita masukin parameter nama lalu PK. Sini kita masukin self titik baik bawah 2 dengan nama lalu nama. Lalu set lagi titik IPK dengan IPK. Oh, ada kesalahan di sini ya. Nah, di sini sebagai untuk memasukkan apa ya? Biar nilainya sebagai prepaid. Lalu kita buat lagi function def dengan nama get garis bawah nama dengan parameter self titik 2. Lalu kita masukin return titik tidak pakai titik self titik nama. Setelah itu kita masuk lagi function dengan nama set nama dengan parameter self terus nama baru titik 2. Kita masukin self titik nama sama dengan nama baru. Setelah itu kita buat lagi function def get titik nama parameter self. Oh, salah bukan nama tapi IPK. Lalu kita masukin nilai returnnya, return self titik IPK. Kita buat lagi function untuk setternya dengan nama def, nama function def set IPK dengan parameter self dan IPK baru. Lalu kita coba dengan if jika nilai 0 kurang dari sama dengan variabel IPK baru, lalu kurang dari
kurang dari 4, nilai 4. Lalu kita masukin print, kita masukin sel IPK sama dengan IPK baru. IPK baru. Lalu else titik 2 print nilai IPK tidak valid. Nah, kita buat untuk contoh penggunaannya, dia masukin M1, variabel M1 sama dengan mahasiswa, parameter, lalu kita masukin namanya, contoh saja Alia, lalu koma, kita masukin IPK-nya dengan contoh 3,75. Setelah itu, kita masukin print nama, titik 2, lalu koma, kita masukin apa tadi? Oh iya, M1, sama dengan titik get nama, bukan parameter 0. Lalu kita print lagi, titik 2, IPK M1 dengan variabel M1, lalu get IPK ini. Setelah itu, kita bakal membuat variabel baru dengan get IPK. Set IPK dengan parameter 4,1. Nah, lalu kita buat lagi M1 M1 titik set IPK dengan nilai parameter 2,9. Lalu print titik 2 IPK baru dengan nilai variabel M1 titik get IPK dengan parameter 0. Oke, sudah selesai di sini. Kita coba saja run ya. Nah, bisa dilihat sini ada dengan output nama. Nama dia bakal ngambil dari sini. Parameter sini lalu IPK dari 3,75. Lalu di sini ada tulisan nilai IPK tidak valid. Itu karena dia bahkan saat ngambil di sini. Nah, nilainya tuh IPK-nya lebih dari 4. Jadi dia tidak dianggap tidak valid lah. Seperti itu. Hebat, sekarang kamu sudah tahu cara menyembunyikan dan melindungi data dengan akses modifier. Ini adalah bagian penting dari prinsip enkapsulasi dalam OOP. Di video selanjutnya, kita akan bahas tentang inheritance atau pewarisan antar kelas. Jangan lupa di like dan di subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.